Terjadi pembalasan dendam di Barranquilla oleh tim asuhan Nestor Lorenzo. Salah satu yang dilakukan oleh Nestor Lorenzo bersama Kolombia di Barranquilla adalah memainkan pertandingan di dalam kondisi yang panas dengan tingkat kelembapan yang tinggi. Salam pemirsa, ketemu lagi di Titis Corner bersama saya Titis Widiatmoko, dan Argentina akhirnya kalah. Kali ini dari Kolombia, tim yang mereka kalahkan pada final Copa America baru lalu, dan artinya terjadi pembalasan dendam di Barranquilla oleh tim asuhan Nestor Lorenzo, orang dari Argentina. Nestor Lorenzo ini murid dari Carlos Bilardo. Dia belajar banyak dari Carlos Bilardo. Salah satu ilmu yang diajarkan oleh Carlos Bilardo, ini orang Argentina, legenda Argentina, adalah gunakan beragam cara selain di dalam lapangan, tetapi bahwa di luar lapangan itu juga bisa mempengaruhi hasil pertandingan. Nah, salah satu yang dilakukan oleh Nestor Lorenzo bersama Kolombia di Barranquilla adalah memainkan pertandingan di dalam kondisi yang panas dengan tingkat kelembapan yang tinggi di Barranquilla. Nah, ini tentu menjadi teror tersendiri bagi para pemain Argentina ya. Main di kondisi panas, kondisi kelembapan tinggi, itu jelas mempengaruhi fisik. Itu yang terjadi ya. Jadi mainnya di 3:30 sore ya, di waktu setempat. Nah, biasanya kan kalau di CONCACAF di Amerika Latin, Amerika Selatan itu kan main jam, kalau waktu WIB, waktu Indonesia itu biasanya jam 7, jam 8, artinya itu pertandingan digelar malam. Tetapi nah, Argentina lawan Kolombia ini berlangsung di sore hari. Nah, sehingga kalau di WIB ini kan waktunya jadi dini hari ya, tadi baru mulai di sekitar 3:30 pagi ya, artinya itu dimajukan ya. Memang dimajukan itu punya tujuannya adalah membuat atau bagaimana menciptakan situasi yang membuat sulit bagi skuad Argentina, dan itu terbukti cukup efektif ya dilakukan oleh para pemain. Tapi apakah itu penyebab kekalahan dari Argentina? Ya tentu tidak ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa itu adalah salah satu faktor saja. Nah, yang terjadi ya tentu apa yang ada di lapangan. Nah, bagaimana sebenarnya di lapangan sendiri? Nah, kita melihat memang Argentina yang main lawan Kolombia ini cukup berbeda. Pertama adalah yang sebelumnya, dalam video saya sebelumnya itu sudah saya sampaikan ya, bahwa Argentina dengan tanpa Messi atau tanpa Di Maria itu pasti kehilangan pemain yang memiliki naluri kreatif. Itu sudah hampir pasti, karena dua pemain itu adalah roh dari skill individu dari Argentina. Nah, apakah dengan problem itu solusi kemudian berusaha dipecahkan oleh Lionel Scaloni? Nah, itu yang belum kelihatan, karena yang dipasang justru adalah duet pemain nomor 9. Dalam hal ini adalah Lautaro Martinez dan juga Julian Alvarez. Nah, satu lagi itu adalah Nico Gonzalez kalau kita melihat di depan. Nah, ini tidak memecahkan problem kreatif di lini tengah. Karena kalau kita tahu lini tengahnya itu adalah Enzo Fernandez, Rodrigo De Paul, kemudian Leandro Paredes. Nah, ini semuanya adalah tipikal worker ya, tipikal pekerja, bukan tipikal kreatif ya. Sehingga kemudian banyak teriakan di media sosial pada saat jeda paruh pertandingan ya, pada saat kondisi ketinggalan 0-1, masukkan Lo Celso atau masukkan Alexis McAllister ya. Ada pula yang menyampaikan bahwa masukkan Dybala, tapi biasanya Dybala itu memang disiapkan pada saat
pertandingan mendekati selesai, menit ke-70, menit ke-80, karena dia bisa menjadi senjata rahasia. Tapi yang penting adalah memasukkan McAllister dan Lo Celso, karena memang tidak ada kreativitas di situ. Duet nomor 9 Julian Alvarez dan Lautaro Martinez itu jarang bisa bekerja bagi Argentina karena nggak ada penopang dari sisi kreatifnya. Itu yang kelihatan, ya jelas ya kelihatan. Makanya ketika McAllister masuk itu ada perbedaan kita melihat. Setelah penalti juga kan tekanan dari Argentina kan semakin kencang. Nah, penalti sendiri ini juga merupakan problem ya, faktor penunjang bagi kekalahan Argentina ya, karena dibilang itu adalah kontroversial. Nah, kontroversinya di mana? Memang ada sentuhan, ada touch, ada sentuhan yang dilakukan oleh Otamendi kepada penyerang dari Kolombia, tetapi tidak semua sentuhan itu adalah kriminal. Ini kata seorang penulis atau jurnalis Argentina ya, nggak semua sentuhan di penalti itu kriminal yang bisa mengakibatkan atau membuat keputusan penalti. Memang tanpa ada sentuhan, tapi nggak semuanya berefek besar bagi jatuhnya seorang pemain sehingga dianggap sebagai keputusan yang terlalu kejam atau harsh decision. Itu ya, tapi lagi-lagi panas, kelembapan, penalti, VAR itu bukanlah penyebab kekalahan Argentina ya. Penyebabnya tentu adalah yang kita lihat adalah dari sisi permainan yang tampak di lapangan. Nah, kemudian faktor lainnya apa selain lini serang, lini kreatif yang bermasalah? Kita lihat terutama di belakang ya, mereka dari dulu adalah problemnya itu adalah kalah tinggi ya, itu kalah tinggi itu problem mereka. Tapi Cristiano Romero dalam beberapa pertandingan itu bisa menutup. Dia menjadi hero bagi Argentina dalam berbagai pertandingan-pertandingan penting, termasuk dari Copa America ya sampai ke pertandingan terakhir sebelum melawan Kolombia. Ini dia betul-betul hero ya. Nah, data kemudian dipasanglah Otamendi. Nah, Otamendi dan Lisandro jelas untuk duel udara mereka akan selalu kalah ya, termasuk itu terlihat pada gol dari Mosquera. Nah, Mosquera ini juga pandai memanfaatkan situasi. Nah, Kolombia memang punya pemain-pemain yang bisa mengubah situasi kecil apapun menjadi situasi yang mematikan. Ada Luis Diaz, kemudian James Rodriguez ya. Termasuk juga gol dari Mosquera. Jadi lini belakang memang ada problem, Lisandro, kemudian Otamendi juga, Montiel juga. Lini tengahnya itu worker semua, kreativitasnya kurang. Ya, Dybala sudah terlalu terlambat ketika dia harus dimasukkan untuk mengubah bagaimana situasinya. Nah, kemudian lini depan juga, lini depan ya tidak bisa Argentina itu menggunakan duet nomor 9 atau duet striker ya. Perlu ada penunjang yaitu lini kreatifnya. Ya, kalau kita melihat beruntung ya ada gol yang menyamakan kedudukan dari Nico Gonzalez, assist dari James Rodriguez. Tapi Argentina harus evaluasi ya, meskipun posisi mereka masih aman, tapi evaluasi setidaknya di itu. Di depan lini kreatifnya itu harus dicari, di belakang bagaimana kekalahan high atau kekalahan tinggi itu bisa dipecahkan. Nah, sekian analisis tentang Argentina. Bagaimana pendapat Anda? Tulis kolom komentar, kita penuh dalam pembahasan berikutnya. Salam.